Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sahabat paman kicau dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas mengenai uh, penyebab burung murai batu cabul. Jadi perlu kita ketahui beberapa penyebab burung murai batu itu bisa cabul, kawan-kawannya. Jadi sebelum kita melakukan penanganan, sebaiknya kita kenali dulu apa penyebab burung murai batu kita cabul ini, sehingga penanganan yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tepat. Jadi yang pertama itu penyebab burung murai batu cabul itu karena burung murai batu kita kutuan, kawan-kawannya. Jadi burung murai batu kita itu kutuan, sehingga dia awalnya itu dia menyisir bulu menggunakan paruhnya, kawan-kawannya. Dan lama kelamaan karena gatal, akhirnya dia mencabut bulunya seperti itu. Jadi semakin lama dibiarkan, bulunya itu akan semakin banyak yang dicabutnya, kawan-kawannya. Nah, itulah pentingnya kebersihan sangkar selalu kita jaga, kawan-kawannya. Jadi pada saat membersihkan sangkar jangan hanya tangkringan dan uh, serokan serokan atasnya itu ya. Jadi serokan untuk kotorannya itu saja yang kita bersihkan, tetapi bagaimana kita bisa membersihkan bagian menyeluruh daripada sangkar. Nah, karena di bagian bawah sangkar itu terkadang ada masih kotoran-kotoran, di mana sisa-sisa makanan dan sisa-sisa ekstra puding yang terselip di situ, dan lama-lama kemudian itu bisa berdampak eh, apa namanya dan lama-lama itu bisa mengakibatkan munculnya kutu, kawan-kawannya. Jadi bisa dapat mengundang kutu seperti itu. Nah, selain daripada kebersihan sangkar, mungkin kebersihan kerodong juga, kawan-kawan, yang perlu kita perhatikan, karena kutu itu bisa menempel di kerodong burung, sehingga kerodong burung itu ya mungkin sebulan atau 2 bulan sekali kita juga cuci, kawan-kawannya. Jadi mungkin ada teman-teman yang dari awal memelihara burung atau membeli kerodong itu belum pernah dibersihkan sampai saat ini. Nah, itulah pentingnya juga kita merawat itulah pentingnya juga kita menjaga kebersihan sangkar dan kerodong agar burung kita terhindar dari kutu. Nah, ketika burung kita ini kutuan, bagaimana cara mengatasinya? Kalau saya itu simpel saja, kawan-kawannya. Jadi saya itu menggunakan sampo yang sudah banyak dijual di kios burung, yaitu sampo Jati Jajar. Karena untuk bahan-bahan alami sendiri seperti yang biasa disebutkan teman-teman itu saya tidak berani gunakan, seperti kan daun apa namanya, daun sirih, kawan-kawannya. Dari ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa daun sirih itu bagus untuk membersihkan kutu, tetapi saya tidak berani untuk menggunakan daun sirih, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa daun sirih itu ketika dia mengenai mata itu sifatnya pedas, kawan-kawannya. Takutnya nanti terkontaminasi pada mata burung kita dan bisa mengakibatkan kebutaan. Jadi saya simpel saja menggunakan sampo Jati Jajar dan mengikuti petunjuk yang ada di situ. Jadi untuk satu takaran tutup botol itu untuk 1 liter air, kawan-kawannya. Jadi itu kita uh, apa namanya bisa kita masukkan ke dalam keramba burung atau bisa kita semprotkan ke burung. Nah, jadi ini sampo Jati Jajar ini bisa kita gunakan 2 kali seminggu. Jadi bisa kita gunakan di hari Minggu dan hari Kamis, kawan-kawan ya. Dan baiknya itu digunakan pada saat siang hari, pada saat terik matahari, kawan-kawan. Jadi disitulah kita mulai menggunakan sampo Jati Jajar untuk membersihkan kutu pada burung murai batu kita. Nah, itu salah satu penyebab burung murai batu cabul karena kutuan. Terus yang selanjutnya, penyebab burung murai batu cabul itu bisa berakibat karena burung murai batu kita itu terlalu over emosi, kawan-kawannya. Jadi over emosi ini bisa mengakibatkan burung murai batu kita juga cabut bulu. Nah, cabut bulu pada burung murai batu yang over emosi ini itu bisa kita atasi dengan cara memberikan ekstra puding jangkrik yang berlebihan. Jadi kita lebihkan ekstra pudingnya, bisa kita kasih 10 ekor hingga bahkan lebih. Jadi kita berikan hidup-hidup
Jadi kita buang kaki panjangnya sehingga nanti setelah kenyang itu kan tidak dihabiskan semua kawan-kawan. Jadi disitulah burung murai batu kita itu bisa memainkan jangkrik yang masih tersisa itu, sehingga over emosinya tadi itu dia tidak sampai untuk mematahkan bulunya. Jadi dia bisa memainkan jangkrik yang kita berikan yang over tadi itu bisa dibanting-banting, itu dia akan turun ke dasar sangkar, dibanting-banting dan dimainin, sehingga dia fokus ke situ. Jadi tidak fokus kepada kepada cabut bulunya seperti itu kawan-kawan. Jadi pada saat kita memberikan jangkrik yang over emosi tadi ini, usahakan posisi burung kita itu dalam kondisi di kerodong kawan-kawan. Nah, terus kemudian itu kita jauhkan dari burung-burung kecil. Jadi burung ini kita sendirikan, kita simpan di tempat yang sepi, jauh dari suara-suara burung yang dapat memancing emosinya. Karena takutnya nanti jika kita dekatkan dengan burung-burung kecil atau burung-burung lain, emosinya semakin memuncak seperti itu. Nah, itu adalah tips kedua untuk mengatasi burung murai batu yang cabut bulu. Terus penyebab yang ketiga yaitu karena kebiasaan daripada burung murai batu kita itu. Jadi ada burung murai batu itu dia cabut bulu itu karena kebiasaannya. Nah, jadi di sini kita bisa mengatasi burung murai batu seperti ini itu dengan cara merubah kebiasaan burung murai batu. Jadi yang tadinya itu dia suka menyisir-nyisir bulunya, terus cabul. Nah, itu kita rubah kebiasaannya. Jadi dari yang biasa menjadi yang tidak biasa. Nah, bagaimana cara merubahnya? Teman-teman dapat melakukan dengan cara mengambil dua biji bawang merah, kemudian kita parut halus. Kemudian nantinya itu bawang merah ini kita oleskan ke bulu burung. Jadi kita oleskan ke bulu burung secara merata. Jadi bisa kita oleskan di dadanya, sayap, ekor. Nah, jadi kan yang sering pada burung murai batu yang sering dicabut itu yang bagian dada sini kawan ya, bagian dada, kemudian di sayap, ekor, dan bagian yang sering dicabut oleh burung ketika dia kebiasaan burung mencabut bulunya. Nah, kita oleskan secara merata. Karena yang kita ketahui bersama bahwa bawang merah ini mengandung antioksidan, ketika didekatkan dengan mata itu bisa membuat mata jadi perih kawan-kawan ya. Jadi membuat mata dari perih. Jadi pada manusia saja bawang merah ini bisa membuat mata kita jadi pedih, sehingga ketika burung ingin menyisir bulunya seperti itu, dari mencium aromanya saja sudah tidak enak kawan-kawan ya. Apalagi jika mendekatkan matanya ke bulu burung tadi, jadi dia agak terasa pedas, sehingga burung murai batu kita itu tidak lagi sering untuk mencabut bulunya seperti itu kawan-kawannya. Nah, terus faktor lain yang dapat membuat burung murai batu kita itu cabut bulu yaitu over birahi kawan-kawannya. Jadi over birahi ini juga dapat berpotensi membuat burung murai batu kita cabut bulu. Jadi over birahi ini terjadi karena kebanyakan itu adalah salah perawatan dari kita. Jadi hariannya itu kita terlalu porsir, ekstra pudingnya, kita berikan jangkrik berlebihan, kemudian mungkin ditambah ulat Hongkong dan EF lainnya. Nah, itu sebenarnya tidak bagus untuk burung murai batu kita kawan-kawan. Jadi berikan saja porsi standarnya 5-5. Nah, ketika kita mengalami burung murai batu seperti ini, jadi ciri-ciri birahi sedang itu bisa kita lihat dari gerak-gerik burung kita. Jadi sebelum nantinya lebih parah kawan-kawan. Jadi bisa kita atasi di awal. Jadi birahi sedang itu ketika kita sering melihat burung kita itu mematuk-matuk ruji sangkar seperti itu ya. Mematuk-matuk ruji sangkar, kemudian aksesoris-aksesoris yang ada di sangkar seperti cepuknya itu sering dipatok-patok, terus mematuk-matuk tangkringannya. Nah, itu burung kita itu sudah birahi kawan-kawannya. Jadi birahinya tetapi belum ekstrim seperti itu. Nah, takutnya jika nanti ini dibiarkan, burung murai batu kita itu bisa berdampak lebih fatal lagi. Jadi bisa mengembangkan bulu seperti itu ya. Jadi
mengatasi burung yang birahi ini itu jangan pernah mendengarkan burung murai batu kita itu dengan suara-suara burung betina. Kemudian jauhkan dari burung-burung lain. Jadi dikarantina lah seperti itu. Jadi kita karantina burung kita ini. Kemudian untuk mandinya sendiri itu kita bisa mandikan di sore hari kawan-kawannya. Sore hari terus kita tetap lakukan pengumbaran. Nah, untuk penjemuran itu porsinya dikurangi. Jadi agar burung kita tetap sehat itu perlu juga kita jemur. Jadi bisa kita kurangi mungkin 10 menit lah cukup untuk penjemurannya. Nah, itu cara untuk menurunkan birahi daripada burung murai batu kita. Karena birahi yang berlebihan ini itu juga bisa berpotensi untuk murai batu kita melakukan cabut bulu. Kemudian faktor berikutnya yang dapat membuat burung murai batu kita itu bisa cabul yaitu drop mental kawan-kawannya. Jadi drop mental ini itu biasa terjadi pada burung-burung yang usianya relatif masih muda kawan-kawannya. Jadi di bawah umur daripada 2 tahun seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman memiliki burung seperti ini yang usia muda itu jangan sering-sering diadu atau dilombakan. Walaupun dilombakan mungkin ya sebulan sekali, tetapi itu cukup satu race saja, jangan terlalu dipaksakan. Walaupun kinerja dari burung kita itu bagus, terus materi dari burung kita itu bagus, terus gayanya bagus, nah itu tetap jangan dipaksakan untuk untuk mengikuti full race kawan-kawannya, karena mental daripada burung seperti ini itu mudah drop kawan-kawannya. Jadi cukup satu race saja, mungkin bisa 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali kita lombakan seperti itu. Nah, terus selain dari faktor usia tadi itu juga burung yang bisa mental drop itu terjadi pada burung yang habis mabung. Nah, burung ketika habis mabung dia itu staminanya itu tidak kondisi kawan-kawannya, tidak kondisi, sehingga ketika kita paksakan untuk dilombakan di mana burung ini belum dilakukan penjemuran, pengumbaran dan sebagainya yang bisa membuat stamina naik. Nah, ketika kita memaksakan untuk melombakan burung yang habis mabung ini, itu juga bisa berdampak kepada drop mental pada burung murai batu kita. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat membuat burung murai batu kita cabut bulu kawan-kawannya. Jadi bisa kita ketahui dari awal agar penyebab-penyebab ini bisa kita antisipasi sebelum burung murai batu kita cabut bulu. Nah, demikianlah penyampaian saya terkait dengan penyebab burung murai batu cabut bulu. Jadi ada 5 faktor tadi yang mengakibatkan burung murai batu kita itu bisa cabut bulu dan cara penanganannya. Yang pertama itu tadi yang kita bahas, pertama adalah karena kutuan. Terus kedua, emosi terlalu tinggi atau berlebihan. Yang ketiga itu karena kebiasaan burung. Dan yang keempat itu faktor birahi, dan yang kelima adalah drop mental. Jadi ada 5 faktor ini yang dapat mengakibatkan burung kita bisa cabul kawan-kawannya. Jadi sebelum burung kita cabul, kita antisipasi di awal supaya tidak terjadi pada burung murai batu kita. Nah, demikianlah pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paman Kicau.